Ya kan sudah diputus, ya sudah. Pak Prabowo dipersilakan untuk terus mendaftar besok karena menurut putusan MK boleh 70 tahun dan Gibran juga boleh karena menurut putusan MK meskipun belum 40 tahun asal sudah pernah menjadi kepala daerah itu boleh, itu kan putusan MK. Nah soal itu tepat atau tidak tepat proses dan mekanisme pengambilan keputusannya itu soal lain. Tapi putusan MK itu sendiri mengikat dan membolehkan keduanya untuk maju berpasangan. Soal kecurigaan terhadap hakim yang misalnya ada keterikatan emosional dengan pihak tertentu, kemudian mekanismenya ada permainan di balik meja, ada operasi dari seseorang ke rumah-rumah ibu hakim, istri hakim dan sebagainya, itu nanti kita serahkan ke tim majelis kehormatan hakim yang katanya sudah akan dibentuk. Tapi putusannya itu sendiri final bahwa Pak Prabowo umur 70 tahun lebih boleh ikut menjadi calon presiden, Gibran umur 36 dengan pengalaman menjadi kepala daerah juga boleh ikut menjadi pasangan calon wakil presiden. Itu aja. Itu pernyataan tegas Pak Mahfud MD pasca Mahkamah Konstitusi dulu membuat keputusan tegas tentang bolehnya Pak Prabowo dan Gibran mendaftar menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di KPU. Karena berdasarkan keputusan hakim di Mahkamah Konstitusi. Keputusan hakim Mahkamah Konstitusi, sebagaimana Pak Mahfud MD tadi sampaikan, adalah final dan mengikat. Dan ini pula yang menjadi dasar oleh KPU untuk menerima pendaftaran pasangan Prabowo Gibran. Karena keputusan hakim harus diikuti, final mengikat. Persoalan kemudian di belakang itu ada permainan hakim yang mungkin tidak benar, itu urusan lain. Tapi bahwa keputusannya adalah mengikat. Jelas ya sampai di sini ya. Jadi KPU menurut saya sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sesuai dengan keputusan hukum yang sah, yang final dan mengikat. Tidak ada alasan kalau kemudian hakim KPU tidak menerima keputusan MK ini. Itulah norma hukum tertinggi yang harus dipakai oleh siapapun lembaga negara di tanah air ini. Kalau kemudian kita berbicara norma etika, melanggar norma etika, baik KPU maupun MK, norma etika yang tertinggi itu yang mana? Jangan kemudian mendikotomikan antara keputusan hukum dan norma dan etika, seolah-olah antara hukum dengan norma dan etika tidak ada hubungannya. Seolah-olah keputusan hukum dibuat bertentangan dengan norma dan etika. Ini kan mendikotomikan antara hukum dengan norma dan etika. Kita harus tahu bahwa hukum, aturan hukum, ketetapan hukum dibuat itu adalah dalam rangka menjaga nilai-nilai norma dan etika yang ada. Norma-norma dan etika yang ada dijaga agar tidak melanggar, agar tidak bertentangan dengan azas-azas kepatutan di masyarakat. Dibatasi dengan keputusan hukum, diatur dengan keputusan hukum. Jadi ini yang menurut saya hari ini dikembangkan bahwa seolah-olah hukum ini berbeda dengan norma dan etika. Saya tidak sepakat. Justru hukum dibuat itu adalah dalam rangka melindungi nilai-nilai, norma-norma dan etika yang ada di masyarakat dengan tujuan agar tercipta keadilan, tercipta kepastian dan kemanfaatan di tengah masyarakat ini. Hukum yang kemudian memutuskan apakah ini perbuatan zina atau bukan, ini perbuatan norma melanggar hukum atau tidak, diputuskan di pengadilan. Apakah ini perbuatan pidana atau bukan, perbuatan asusila atau bukan, melanggar norma atau bukan, hukum yang berbicara. Inilah negara hukum. Kalau kemudian pengertian, ketaatan terhadap norma dan etika tidak dibatasi dengan ketentuan dan keputusan hukum, lalu keputusan seperti apa yang akan menjadi patokan, yang menjadi dasar kita untuk menghukumi seseorang melanggar etika atau tidak?
Sekali lagi, bahwa apa yang telah diputuskan oleh KPU dalam rangka menjalankan keputusan pengadilan di Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Adapun kalau kemudian persoalan lain, Ketua KPU dan anggota KPU melanggar norma-norma etik sesuai dengan apa yang baru saja diputuskan oleh DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, itu urusan lain. Tetapi bahwa apa yang telah ditetapkan oleh KPU berdasarkan ketetapan MK menerima pencapresan Prabowo Gibran itu bersifat final dan mengikat. Persoalan Ketua KPU, anggotanya melanggar norma etik itu persoalan lain. Sebagaimana tadi disepakati disampaikan secara tegas oleh Pak Menko Polhukam Mahfud MD ketika itu. Beda persoalan. Jadi keputusan DKPP ini tidak mempengaruhi sama sekali tentang keabsahan, tentang sah dan tidaknya Prabowo Gibran sebagai capres-cawapres yang didaftarkan KPU beberapa bulan yang lalu. Prabowo Gibran tetap menjadi calon presiden yang sah, yang final, yang mengikat. Sebagaimana ketetapan MK kemudian didaftarkan ke KPU dan melaju sampai hari ini. Kalaupun kemudian isu ini goreng habis, itu adalah isu-isu politik yang sama sekali tidak mempengaruhi tentang legalitas pasangan Prabowo Gibran di KPU. Paling banter ya, kemudian gorengan-gorengan untuk mendowngrade, untuk mempengaruhi suara terhadap Prabowo Gibran. Tapi saya kira itu sudah terlambat dan menurut saya tidak akan berpengaruh apapun terhadap elektabilitas pasangan capres-cawapres ini. Karena pemilu tinggal beberapa hari lagi, tinggal sekitar 1 minggu lagi. Kita semua sudah mulai belajar lah tentang hukum. Kita sudah tahu mana keputusan politik, mana yang bukan. Mana framing politik, mana pendapat-pendapat politik, dan mana yang bukan. Saya yakin 01 dan 03 pasti akan menggoreng isu keputusan DKPP ini sampai kesengerumpeng. Sampai hangus, mungkin sampai jadi abu menjelang 14 Februari besok. Tapi saya yakin juga bahwa rakyat sudah cerdas. Rakyat sudah pintar. Mereka bisa menyaksikan pernyataan Pak Mahfud MD, mereka bisa menyaksikan keputusan MK, yang mana itu tidak merubah apapun tentang pencapresan Prabowo Gibran. Kita melihat dari aspek hukum ya, sekali lagi ya. Kita melihat dari aspek hukum, yang mana ketentuan hakim itu memang harus ditaati, bersifat final dan mengikat. Walaupun setelah itu ternyata hakimnya salah, ini tidak akan bisa merubah keputusan hukum yang sudah ingkrah ditetapkan. Walaupun pasca itu hakimnya kemudian dipenjara sekalipun, karena kesalahan itu tidak merubah keputusan hukum yang ada. Itulah norma-norma etika di dalam keputusan hukum kita. Norma etika, keputusan hukum, itu adalah satu hal yang saling berhubungan. Hukum dibuat dalam rangka melindungi norma-norma dan etika agar tidak dilanggar, agar tidak diterjang semaunya sendiri. Nah, kemudian dibatasi dengan ketentuan dan peraturan di pasal-pasal hukum yang ada. Seandainya norma hukum, etika hukum hanya berdasarkan like and dislike, hanya berdasarkan pandangan dan interpretasi kelompok masyarakat, tentu akan ada segudang penafsiran tentang norma dan etika ini tanpa jelas batasannya seperti apa. Norma etika yang ada di tanah Jawa ini belum tentu sama dengan norma etika yang ada di luar Jawa kalau tidak dibatasi dengan aturan hukum. Norma etikanya orang makan antara orang dari kelompok masyarakat santri pesantren dengan kelompok masyarakat di perkotaan yang sama sekali tidak mengenal dunia pesantren pasti berbeda. Caranya menghormati orang juga berbeda antara satu suku dengan suku yang lain. Itu norma-norma etika yang berlaku di tengah masyarakat. Nah, dalam rangka untuk mencari ketegasan dalam konteks hukum yang ditaati secara nasional, apakah ini melanggar etika apa enggak, ini melanggar pidana apa enggak, etikanya seperti ini. Hukumlah kemudian membuat peraturan-peraturan tersebut, disepakati bersama dan keputusannya bersifat final dan mengikat, sekali lagi dalam rangka membela norma dan etika yang ada di masyarakat. Antara hukum dan etika jangan didikotomikan, jangan dipisah-pisahkan. Hukum dibuat sekali lagi untuk membela norma dan etika yang ada di masyarakat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.